Ketika itu terkait dengan permodalan, mau uang dari siapa? Uang sendiri. Saya kok nggak yakin ada lah. Investasi, nanti yang diuntungkan malah para cukong itu. Betul. Nah, jadi banyak alasan yang saya belum ketemu jawabannya, Mas Mamar. Jadi sampai hari saya lebih banyak menemukan alasan untuk menolak. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Tahun kemarin kan sebenarnya ada izin ketika organisasi masyarakat keagamaan diberikan izin Ya, tambang begitu ya, dan diskusinya lumayan hangat, dan kali ini di revisi Undang-Undang Minerba itu tuh ada wacana universitas akan diberikan izin untuk mengelola tambang. Well, ini lumayan menarik diskusinya karena kita bisa melihat di media sosial gitu. Ada beberapa universitas yang sudah memberikan statement bahwa akan menerima begitu ya, dan ada beberapa bisa dibilang sih kayak dalam tanda petik kumpulan universitas yang masih ingin membahasnya lebih dahulu, dan juga sudah ada yang menolak. Ada argumen bahwa ini tuh akan bisa memajukan universitas secara bisnis dan bisa pengelolaan secara mandiri, tapi juga ada opini yang mengatakan bahwa ini mengancam kebebasan akademik universitas pada akhirnya. We're gonna talk about it di Suara Akademia kali ini, and for this episode, it's such an honor for me karena bisa dibilang ini lumayan spesial ya untuk pembahasan isu kali ini. Kita bakal ngobrol bareng sama Pak Fatul Wahid. Beliau adalah rektor dari Universitas Islam Indonesia. Halo Pak Fatul, apa kabar Pak? kabar baik, Mas Mamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatul, mungkin kita langsung aja nih ya Pak ya, buat ngobrol di kali ini Pak. Ketika akhirnya em, universitas gitu masuk dalam target gitu ya, masuk dalam radar untuk memberikan apa, untuk mendapatkan izin tambang nih Pak dari pemerintah di draft revisi Undang-Undang Minerba. Pak Fatul, as a person gitu, gimana yang pertama kali ngedenger ini Pak? Ya, benar kaget. Kok Hmm, tiba-tiba ada gagasan luar biasa itu kan. Yang di luar imajinasi saya sebetulnya. ya. Tapi begini Pak, kalau saya berbicara soal kesiapan universitas ya Pak ya, sejauh mana sih Pak kesiapan universitas kalaupun memang misalnya bisa diterapkan ini? Karena memang tidak semuanya punya jurusan pertambangan kan Pak, dan ini yang sebenarnya publik harus tahu nih Pak. Kalau menurut Pak Fatul sendiri kacamata gimana nih Pak? Yang pertama yang perlu dilihat Mas Mamar sebelum ke sana, dan pemerintah memposisikan dirinya terkait dengan tanggung jawabnya untuk menyederhanakan kehidupan bangsa, yang salah Hmm, satunya adalah memberikan layanan pendidikan tinggi itu seperti apa? Itu yang pertama. Kalau itu oke. memang dianggap sebagai tugas konstitusi, maka pemerintah harus berjibaku dong, mengusahakan sekuat tenaga bagaimana eh, setiap anak bangsa mempunyai kesempatan yang semakin besar. Kalau semuanya mungkin agak susah kan, semakin Ya, besar untuk mengakses pendidikan tinggi. Nah, faktanya anggaran pendidikan yang ada itu kan tidak bisa mencakup itu semua. ya, Jadi kita belum bicara bahwa tugas pemerintah sebetulnya kan lebih dari separuh dibantu oleh pihak swasta, kan. betul. Lebih dari separuh. Karena kalau kita lihat angka partisipasi kasar saja misalnya, kalau PTS tidak dimasukkan, itu baru sekitar 15% lah. PTS masuk baru naik di atas 30, sekitar 35, ada beragam angka di sana. Tapi yang jelas ambil dari swasta sangat tinggi. Nah, yang negeri saja saat ini sering mengeluh kurang anggaran. Nah, ketika gagasan konsesi untuk pengelolaan tambang ini diberikan, itu sebetulnya apakah patut kita Mm-mm. duga bahwa ada semacam apa kebijakan yang Iya. lepas tangan gitu, Mas Mamar. Nah, saya Dan khawatir ternyata itu bukan yang kali terjadi. pertama. Ya, monggo Pak Fatul. Ya kok agak putus ya tadi Mas Mamar, mohon maaf. Iya, bisa dilanjutkan lagi Pak Fatul, monggo. Ya, ya ada kecurigaan bahwa pemerintah terlepas tangan, tidak mencoba anggaran yang lebih besar untuk memberikan layanan pendidikan tinggi, tapi justru mempersilahkan perguruan tinggi untuk mengusahakan. Nah, salah satunya dikasih permen yang namanya itu bank. Nah, ini dari sisi filosofi kan bisa bermasalah ya, bermasalah. Nah,
Belum lagi kita bisa lanjutkan diskusinya. Nah, kalau itu katakanlah dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas anggaran perguruan tinggi, terutama negeri, yang tidak seperti itu, apa harus tambang? Nah, itu kan juga perlu penjelasan yang agak agak lebih detail itu. Kenapa tidak bisnis lain yang tidak kontroversial, tidak ekstraktif misalnya? Nah, itu juga isu lain. Jadi saya sampai hari ini belum bisa mencerna alasan yang berkembang selama ini, termasuk yang dikemukakan oleh para anggota DPR terhormat itu. Sih. Tapi realistis nggak ya Pak ya untuk diterapkan begitu? Kalau mau jujur, sebetulnya kalau Mas Mamar diminta menunjuk satu dua perguruan tinggi di Indonesia yang siap mana tuh? Oke, Hah? Ya, ya, ya. tidak ada yang siap kayaknya Pak ya. Nah, kan siap dari banyak sisi kan ya. Betul. Mulai dari permodalan, saya juga nggak yakin itu ada. Kemudian sumber daya manusia, dipastikan ini harus membuat semacam organisasi besar, kira seperti itu. Nah, Hmm. ketika itu terkait dengan permodalan, mau uang dari siapa? Uang sendiri, saya kok nggak yakin ada lah. Hmm. Investasi, nanti yang diuntungkan malah para cukong itu. Betul. Nah, jadi banyak alasan yang saya belum ketemu jawabannya, Mas Mamar. Di sampai hari saya lebih banyak menemukan alasan untuk menolak I sampai see. hari ini. Ya, Nah, artinya Pak, kalau kita berbicara soal wacana ini Pak, bisa jadi ini tuh menggeser marwah kampus yang seharusnya eh, fokusnya kepada riset gitu ya, fokusnya pada ke pemberdayaan masyarakat, tapi justru malah geser arahnya nih Pak, lebih fokus ke gimana caranya kampus tuh lebih berdikari aja gitu dong Pak, dan ke nah, bisnis gitu. satu, sampai hari ini kan pekerjaan rumah kampus-kampus di Indonesia masih banyak sekali, masih sangat panjang daftarnya, Mas Amar. Ya. Dan itu memerlukan perhatian yang luar biasa, perlu energi yang ekstra, kira-kira seperti itu. Nah, ketika pekerjaan rumah masih menumpuk seperti itu, kita kalah bersaing dengan perguruan tinggi di negara-negara lain misalnya. Nah, tapi tiba-tiba diberikan mainan yang saya yakin itu akan juga membocorkan energi yang seharusnya tidak perlu. Ya. Kenapa misalnya? Kalau itu memang pemerintah menganggap perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu mempunyai posisi yang strategis untuk memajukan Indonesia, menyiapkan anak-anak bangsa menjadi aktor-aktor peradaban masa depan, misalnya. Mengapa nggak diupayakan dengan cara yang lain tanpa mengalihkan perhatiannya? Nah, ini kira-kira secara secara tidak sangat luar biasa rumit aktualisasinya kan itu sederhana bisa dipahami kan ya. Itu. Ya, Ya, I see. Nah, Pak ya, Fatul, terus juga banyak yang mengkhawatirkan soal arah penelitian kampus nih Pak. Ketika akhirnya kampus banyak yang menerima gitu, bakal geser juga dong Pak ya. otomatis paradigmanya buat penelitian. Oh, kita fokus ke tambang aja, ke ekstraktif aja gitu. Atau mungkin kampus-kampus yang belum punya jurusan pertambangan, waktunya berlomba-lomba kita buka jurusan pertambangan supaya kita dapat konsesi berikutnya Ya. gitu Pak. Gimana nih? Ya, satu pertama kita harus lihat bahwa riset itu tidak hanya untuk riset. Riset kan untuk Ya. kebermanfaatan ya. Nah, hingga kebermanfaatan ini kan bisa sangat beragam. Kalau kita katakanlah kayak dengan tambang, bisa di riset bagaimana sih supaya pertambangan ini bisa ramah lingkungan misalnya, Hmm. tidak meninggalkan masalah dengan warga lokal. Bagaimana sih rehabilitasinya itu bisa dipastikan, misalnya kan banyak hal yang bisa diriset. Ya. Nah, jadi untuk memberikan masukan bagaimana menjadikan industri yang sebetulnya ini pilihan terakhir, kira-kira seperti itu tetap bisa dijalankan, tapi tetap mengindahkan koridor etika, kesadaran akan banyak hal lingkungan, warga lokal dan lain-lain ini eh, bisa 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 dijalankan dengan baik. Hmm. Dan saya termasuk yang curiga. Artinya apa? Ketika kampus itu diberikan fasilitas negara ke kampus sebetulnya kan menjadi obligasi moral, gitu. Ya. Bukan sebagai semacam hadiah yang itu kemudian yang diberikan merasa berhutang budi kan. Hmm. Nah, saya khawatir kalau terjadi banyak kampus yang akhirnya terkooptasi karena merasa hutang budi, karena menjadi tergantung. Nah, ketika orang tergantung
Kita bisa diskusikan beragam skenario di belakangnya kan. Hmm. Ya. Karena ada risiko-risiko yang eh, apa turunannya, dan itu saya khawatir sampai ujungnya nanti kampus menjadi sakit gigi. Oke. Nah, kalau sakit gigi kan biasanya susah bersuara kan ya. Ya, betul. Itu. Ya itu kekhawatiran yang bisa apa yang bisa dipahami, dan kita punya 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 apa ya cermin lah masa lalu. Entitas Hmm, anak bangsa yang diberikan izin tambang kan akhirnya terbukti kan betul. sudah agak parau suaranya kira-kira itu. Hmm. Ya, Tapi berbicara begini nih Pak, anggaplah memang di draft revisi Undang-Undang Minerba ini tuh akhirnya ketok palunya em, universitas diizinkan ya, untuk mengajukan konsesi begitu Pak. Ini kan betul. kayaknya arah-arahnya mau digiring ke sana kan. Bahkan Ya, ya, em, salah satu menteri juga ada yang bilang coba dilihat dulu niat baiknya begitu. ya, ya, Inisial B ya ya, untuk ya, menterinya. ya. Em, Kalau misalnya kita berbicara soal independensi nih Pak Fatul, Ya, kalau memang ini akhirnya jalan, sangat sulit dong Pak. Akhirnya kita bisa menyeimbangkan begitu bagaimana akhirnya tanggung jawab moral dan juga independensi kampus begitu Pak. Karena kan ini harus balance ya. Kalau misalnya kampus nggak bisa ngebuat ini balance, terus siapa lagi yang bisa dipercaya gitu Pak? How to make ya. it balance? Pak Fatul mungkin punya sudut pandang bisa nyeimbangin ini nggak Pak? Baik, pertama apa yang kami suarakan ini sebuah ikhtiar Mas Muhammad, Mhm. untuk memberikan narasi tandingan seperti itu. Kami tidak bisa memastikan bahwa apa yang kami suarakan ini didengar oleh yang berkuasa. Bisa jadi keputusan tetap saja memberikan konsesi ke kampus dengan prioritas. Nah, ketika itu yang terjadi, kami pertama tidak merasa bahwa perjuangan kami sia-sia. Paling tidak sejarah akan mencatat lah, ada yang bersuara, kira-kira gitu. Yang kedua, saya masih menghimbau kawan-kawan saya kampus, kan itu hak ya, nggak usah digunakan deh. Nah, kan boleh menolak kan, menolak, nggak apa-apa. Nah, dan akan kita upayakan ke sana. Karena sampai hari ini eh, argumentasi yang dipakai itu kan masih susah difahami ya. Salah satu yang muncul di media Mas Amar kan akan menurunkan UKT, kira-kira itu kan. Mhm. Saya kok belum percaya ya. Saya malah khawatir nanti yang tambah kaya itu para elit kampusnya dan pemilik kampusnya misalnya. Atau bahkan investornya. Nah, kampusnya bisa jadi karena kurang pengalaman, bisa jadi dalam posisi yang lemah, kira-kira seperti itu. Kalau itu yang terjadi kan jadi masalah kan. Alih-alih mendapatkan dana tambahan untuk menjalankan perguruan tinggi, tapi justru terjebak dalam masalah yang seharusnya tidak perlu. Kira-kira. Nah, Pak Fatul, kita berbicara soal argumen yang pro begitu tentang kebijakan konsesi ini, Pak. Ada yang bilang Ya, bahwa ini akan meningkatkan keuangan universitas yang nantinya akan menunjang ya, riset dan juga membantu Indonesia karena kita adalah salah satu negara yang konon dalam tanda petik ya, sumber dayanya banyak gitu ya. Harusnya kuat di ya, pertambangan. Nah, ya, ada cara lain nggak kalau menurut Pak Fatul ya, selain akhirnya memberikan konsesi ini tuh ke universitas gitu? Karena kan universitas dianggap, oh dengan adanya konsesi ini, secara tidak langsung nanti universitas akan em, melakukan riset begitu ya ya, dengan lokasi konsesi tambang yang diberikan, ya, terus juga akhirnya ke depannya justru memberikan manfaat uang. Ada ya. cara lain nggak Pak yang lebih Nah, efektif Pak? kita bedah Mas Amar yang pertama. Kalau usaha atau bisnis yang dilakukan universitas itu memang betul-betul membantu, Hmm. hari ini banyak perguruan tinggi yang mengklaim dirinya punya banyak bisnis. Ya, Betul nggak? betul. Hasil bisnisnya untuk riset. Hmm. Betul nggak? UKT-nya turun. Nggak juga sampai hari ini. Kalau ada mungkin saya kurang kurang pergaulan kira-kira kalau ada. Tapi saya belum mendengar. Saya kuper. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riset itu kan beragam, tidak hanya soal tambang kan. Banyak hal, banyak hal. Itu. Nah, ketika argumentasi yang dibangun adalah ini menambah
katakanlah kapasitas keuangan, maka banyak kok yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas keuangan perguruan tinggi. Contoh misalkan, masih kita tambang lah. Saya dengar katakanlah bisa nanti Mas Amar ikut verifikasi, pajak di sektor pertambangan termasuk yang gelap kan itu. Betul. Nah, kalau itu bisa dimaksimalkan dan digunakan untuk sektor pendidikan, saya yakin akan luar biasa. Bahkan mungkin hutang Indonesia bisa turun drastis itu. Ada seorang saja korupsinya di sektor pertambangan yang perlu diputuskan, itu kan hampir separuh anggaran pendidikan 1 tahun loh Mas Muhammad. 300 triliun. Anggaran pendidikan 1 tahun 2024 itu 665 triliun kalau nggak salah. Ya. Separuh itu baru satu orang itu. Nah, bisa dibayangkan kalau semuanya bisa terkelola dengan baik, saya apa ya? Satu. Kedua, kalau pemerintah memang katakanlah mau membantu perguruan tinggi, jadikan betul-betul perguruan tinggi sebagai organisasinya dong, tanpa kena pajak. Pajak perguruan tinggi kan sekarang sama dengan mirip hampir sama atau malah sama lah dengan perusahaan komersial kan. Itu kalau dikurangi itu akan lumayan Mas. Kita punya dana riset dan lain-lain itu loh. Tapi pemerintah itu malah justru membuat upaya meningkatkan pajak dari perguruan tinggi. Saya punya sampul modulnya itu. Ya. Koordinasi di sebuah kota di tengah, saya tidak boleh dapat modulnya. Sampulnya adalah modul untuk meningkatkan sektor pajak dari pendidikan tinggi. Nah, atau bahkan ada eh, fasilitasi yang lain dari pemerintah untuk membangun bisnis yang tidak komersial. Hmm. Contoh lah misalkan ada kampus punya program studi kedokteran, dibantu buat rumah sakit misalnya. Atau punya prodi farmasi, dibantu buat apotek. Kan banyak kan? Masih banyak dan itu Ya. tidak kontroversial. Jadi kalau kita berbicara soal arahnya em, konsesi izin tambang ini, banyak alternatif yang nggak dibuka, terus kayak terkesan nyari shortcut ya Pak Fatul ya. Kalau bisa saya simpulkan ya Pak ya. Persis, makanya saya akhirnya curiga, jangan-jangan ada udang di balik rempeyek itu, Mas Mamar. Ada maksud-maksud tertentu buat kayak, Persis, yang di oke, depan ngomong ini, di belakang kita nggak tahu kan? Ya, ya, itu. baik. Ini kan maaf. Yang ditakutkan Pak berikutnya adalah, dan ini sepertinya ketakutan yang sudah dirasakan oleh banyak orang nih Pak Fatul. Berbicara soal kebebasan akademik nih Pak. Ya, Eh, Sudahlah dosen yang ASN mungkin ya di bawah Kemendikti itu dibuat sulit untuk bergerak karena uangnya nggak banyak begitu, tidak dihargai sebaik mungkin. UKT mahal jadi isu lagi Pak. eh, Kampus jadi makin tidak dipercaya dan dosen di internalnya pun sepertinya kayak makin ditekan gitu dengan banyak tugas-tugas yang lain-lain Pak. ya, Kampusnya juga akhirnya difokuskan untuk membuat bisnis gitu. Dengan ini tuh kayak jadi kayak kampusnya harus tunduk sama pemerintah, udah gak usah aneh-aneh. Kalau kita ya, melihat arahnya dan diskusi ke sana Pak. ya. If ini jalan dengan situasi pendidikan tinggi yang sekarang itu tuh bisa dibilang jadi sorotan dan harus banyak improvement gitu Pak Fatul. Kalau ini jalan dan akhirnya kebebasan akademik jadi sorotan, Pak Fatul sendiri nanti gimana nih Pak ke depannya? Kalau memang ini akhirnya ditekan nih Pak. Baik, ini sebetulnya soal mendefinisikan relasi kuasa ya, antara Hmm. kampus dengan pemerintah atau negara. Ketika kampus masih dianggap sebagai subordinat dari negara, maka yang masuk Mamar khawatirkan tetap terus terjadi kan. Ya. Tapi ketika kampus itu dianggap sebagai lembaga otonom yang punya kebebasan di sana, menjadi berbeda. Ini mulai dari pola pikir awal bagaimana negara menempatkan kampus. Dan ketika itu dianggap otonom, maka punya implikasi di lapangan. Termasuk misalnya, satu, pemilihan pimpinannya. Ya. Ya serahkan lah kampus, masa para profesor nggak bisa milih pimpinannya sendiri. Misalnya seperti itu kan. Itu contoh. Kedua, misalkan terkait dengan anggaran. Ya dikasih dana dong yang cukup untuk riset. Nah, sehingga fokus pada riset, tidak fokus pada hal lain. Gitu.
Nah, mencari dana riset kan tidak selalu mudah juga kan, tidak selalu Betul. mudah juga. Akhirnya fokus mengembangkan risetnya, meningkatkan kualitas artefak akademiknya dan lain-lain. Dan nanti implikasinya adalah kepada kualitas pembelajaran, kualitas lulusan dan lain-lain. Kan punya implikasi panjang. Gitu. Jadi pertama adalah perlu menegaskan posisi kampus terhadap negara. Ini perlu dibingkai ulang. Nah, ketika itu dianggap otonom termasuk dari sisi pengembangan akademik, pengembangan gagasan, maka bagaimana negara misalnya memandang ketika ada kampus atau agar kamu atau intelektual kampus memberikan kritik kepada negara, memberikan masukan. Apakah itu disyukuri dengan sujud syukur atau nyembelih kambing gitu, atau justru itu dianggap sebagai ancaman. Ya. Nah, ketika otonomi itu tidak hanya soal keuangan tapi juga soal kebebasan pendapat, itu dibingkai dengan betul, maka harusnya negara berbahagia dong. Ketika kampusnya masih waras, masih bersuara. Kalau Mas Muhammad lihat, sebetulnya kepentingan kampus itu apa toh? Kan tidak ada kan? Kalau saya ditanya personal, saya bilang, saya bersuaranya satu kepentingan saya itu rindu. Rindu hadirnya Indonesia yang lebih baik, lebih bermartabat ke depan. Cuma itu aja. Saya tidak mengharapkan dibayar dan lain, tidak sama sekali. Nah, tidak ada alasan lah untuk mencurigai kampus punya kepentingan macam-macam. Pasal atau ayat terkait dengan pemberian hak secara prioritas kepada perguruan tinggi itu akan sangat luar biasa bagus. Hmm. Artinya ada kesadaran baru lah kira-kira seperti itu setelah mendapatkan masukan dan lain. Karena saya khawatir kalau ini sampai disahkan, ini menjadi kecelakaan sejarah ini Mas Mamar. Dan akan dicatat di sejarah Indonesia. Nah, kalau ternyata masih lolos saja dari DPR, dan tampaknya kan arahnya ke sana kan, Ya. nah, janganlah diterima oleh pemerintah. Kan ini hak inisiatif, saya dengar-dengar kan. Ya. Nah, janganlah pemerintah menerima. Nah, dengan demikian, tampaknya menjadi semacam indikasi lah bahwa pemerintah masih ingin kampus ini menjadi lembaga yang otonom, punya kebebasan, fokus pada misi utamanya, dan yang lain-lain. Nah, ketika itu yang terjadi, nah, maka akhirnya apa? Pemerintah masa bersama DPR, negara, berilah perhatian yang lebih pada kampus untuk membangun risetnya, alokasi anggarannya. Kalau dilihat misalnya dari semua anggaran itu Mas Muammar di 2024 misalnya, itu kan tiba-tiba ada lebih dari separuh itu untuk dana desa kan. Ya. Nah, itu bagaimana ceritanya sampai hari ini hanya Tuhan dan pengambil kebijakan yang tahu. Karena tidak pernah di acara publik kan. Ya. Nah, kalau itu aja misalkan tidak dimasukkan ke situ, semuanya bisa untuk pendidikan, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan lah. Ini kan lagi-lagi apa political will ya Ya. dari pemerintah itu. Saya mengajak kawan saya pimpinan perguruan tinggi, ayolah, bareng-bareng kita kawal, kita tingkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Betul, kita semuanya butuh anggaran, tapi tambang insya Allah itu bukan pilihan yang terbaik. Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk terus berkembang, termasuk dukungan pemerintah juga tidak kalah pentingnya.